sukacita Injil dan salam sehat. Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini kita diajak untuk lebih mendalami firman Tuhan. Pada kesempatan ini, salah satu kitab menarik dalam Perjanjian Lama yang akan juga membuka wawasan kita pada kitab-kitab Perjanjian Lama yang lainnya, yaitu 2 Tawarik. Dari Tawarik ini terjemahan dari bahasa Ibrani yang artinya kisah kejadian di masa lampau. Dalam kisah 2 Tawarik juga mengisahkan mengenang masa lalu yang sangat berkesan mendalam dan dapat memotivasi hidup kita sebagai orang yang beriman. Di dalam 2 Tawarik ini juga terdapat 36 bab yang terdiri dari ada isi pokoknya dan maksud penulisannya, latar belakangnya, dan juga susunannya. Baik kita melihat yang pertama, apa isi pokoknya, yaitu kitab 2 Tawarik masuk di dalam kitab-kitab sejarah. Yang kedua, yang mencakup kitab Tawarik, Esra, dan juga Nehemia. Dan 2 Tawarik adalah lanjutan kisah dari 1 Tawarik. Dan isinya adalah kitab 1-2 Samuel dan 1-2 Raja-Raja. Pertanyaannya, mengapa Tawarik mengulang kisah di kitab tersebut? Karena kitab 2 Tawarik menyajikan kisah-kisahnya dari sudut pandang yang baru, yaitu lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tata peribadatan yang benar ketimbang masalah-masalah politik. Maka penulis 2 Tawarik menceritakan kisah Salomo yang berpusat perhatian pada bait Allah yang dibangunnya, seperti dalam kisah 2 Tawarik bab 2 dan seterusnya. Tetapi kisah pengangkatan Salomo sebagai raja seperti yang dikisahkan dalam 1 Raja-Raja tidak diceritakan di dalam 2 Tawarik ini. Penulis lebih memberi perhatian khusus pada raja pengganti Salomo. Siapakah dia? Yaitu Raja Asa, Yosafat, Hizkia, dan Yosia. Nah, mengapa hanya 4 raja tersebut yang diceritakan secara khusus? Karena keempat raja tersebut adalah raja yang sangat setia dan taat, dan kemampuan membawa bangsa Israel kembali mengabdi kepada Allah. Nah, oleh karena itu, kita melihat jelas maksud penulisan 2 Tawarik adalah untuk orang-orang yang telah kembali dari pembuangan di Babel dan menegaskan bahwa rencana Allah tidak berpengaruh dengan kejatuhan kerajaan Yehuda dan kehidupan mereka di tanah asing. Walaupun mereka merasa harapan sebagai umat Allah telah musnah dengan hancurnya Yerusalem dan bait Allah. Penulis memperhatikan dan juga memperlihatkan bahwa semua pengalaman yang dihadapi hanyalah suatu tahapan penggenapan rencana Allah. Dan penulis memberi semangat walaupun mereka merasa kehilangan harapan untuk menegakkan kembali praktik-praktik lembaga keagamaan dan tradisi sebelumnya. Oleh karena itu, kitab 2 Tawarik tersusun dalam 3 bagian utama. Bagian pertama 2 Tawarik bab 1-9 bercerita tentang pembangunan bait Allah oleh Salomo. Yang ini yang akan lebih banyak dibahas di dalam 2 Tawarik. Dan kedua, 2 Tawarik bab 10 sampai dengan 28 mencatat sejarah kerajaan selatan Yehuda dan kisah terpecahnya kerajaan diikuti pemberontakan suku-suku di utara. Ketiga, 2 Tawarik bab 29 sampai dengan 36 menyajikan kisah-kisah penaklukan kerajaan utara oleh bangsa Asyur sampai pembuangan orang-orang Yehuda ke Babel. Di akhir kitab 2 Tawarik, Raja Kores dari Persia mengumumkan
berakhirnya masa pembuangan dan bangsa Israel akhirnya diizinkan untuk kembali ke Yehuda. Inti penulisan 2 Tawarik ingin menceritakan proyek pembangunan Bait Allah di Yerusalem adalah rencana Raja Daud. Dan dialah yang mempersiapkan, menyediakan berbagai keperluan materialnya. Pengganti Raja Daud, anaknya yaitu Salomo sebagai raja yang ketiga, dipilih Allah sebagai pelaksana untuk mewujudkan serta menyelesaikan pembangunan Bait Allah itu. Seperti yang tercatat di 2 Tawarik bab 7 ayat 11-22 dan bab 8 ayat 1. Sedikit latar belakang sejarah penulisan kitab 2 Tawarik. Dikisahkan bangsa Israel termasuk negara besar seperti kerajaan Persia dan Yunani. Mereka kembali dari pembuangan itu hanya sebagian dari suku Yehuda, termasuk suku Benyamin dan sejumlah orang Lewi. Karena orang Lewi adalah sebagai penyelenggara ibadah. Dan orang Lewi inilah yang menulis kembali untuk menemukan cita-cita mereka di masa yang lalu. Pertanyaannya, sisa suku yang lain kemana? Mereka sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain dan menjadi orang Samaria. Nah, mereka yang kembali dari pembuangan inilah yang disebut sisa umat Allah yang sejati. Wilayah yang didiami pun sudah tinggal sebagian. Oleh karenanya, mereka tidak mendapatkan kemerdekaan politik, tetapi mereka diizinkan menangani urusan-urusan intern menurut adat istiadatnya, termasuk dalam melakukan kelima kitab Musa. Lalu susunan pesan dan penerapan 2 Tawarik itu apa saja? Yaitu perjanjian Tuhan dengan Daud adalah perjanjian inti, yaitu perjanjian Tuhan dengan umatnya. Jelas di dalam 2 Tawarik bab 1-7, Salomo yang membangun Bait Allah dan meresmikannya. Dan di bab 8-9, Salomo yang menjadi keturunan Daud yang tak bercela diceritakan di situ. Dan di sini keburukan Salomo tidak diceritakan. Jadi, inti pesan pokok penulisan 2 Tawarik adalah kejayaan Salomo seluruhnya adalah hasil dari berkat Tuhan. Dan di sini penting kita catat, setia kepada Tuhan pasti mendapat berkat. Sebaliknya, ketidaksetiaan akan mendapatkan hukuman. Umat yang setia dan taat beribadat kepada Tuhan akan memperoleh kebahagiaan oleh penyertaan. Seperti kata Raja Yosafat di dalam 2 Tawarik bab 20 ayat 20. Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Refleksi buat kita. Dalam masa pandemi yang menghambat kebebasan dan keterbatasan kita di berbagai macam bidang, baik dalam pekerjaan, peribadatan, kegiatan rohani, hendaklah kita tetap teguh, setia dan taat, serta percaya penyertaan Tuhan tidak pernah pudar. Dan kita harus tetap semangat mewartakan kebaikan Tuhan dengan menghadirkan Tuhan yang hidup dalam diri kita, kepada keluarga, lingkungan, dimanapun kita berada. Semoga kitab 2 Tawarik ini memotivasi kita lebih mencintai sabda Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup dan dapat memberkati kita semua.